angkatan Mongol dulu ikannya Indosiar bang, kadang nggak digoreng cuman dikepret minyak. Aduh, aduh, tidur dijagain. Iya kan? Iya bener nggak? Tidur dijagain, sakit ada dokternya. Makan dianterin, bener. Tapi nasinya dikasih ayam, ayamnya suka lari loh. Tapi kan itu katanya, itu katanya. Loh. Saya masih ingat Pak Wakil Menteri, dulu pas mau bebas, saya sidang putus langsung pulang besoknya. Jadi pas malam sakamar ngomong, Ngol, nanti kalau udah bebas lurus ya Ngol, jangan nengok ke belakang, pasti balik lagi Ngol. Jadi Pak Wamen, saya jalannya ada dipanggil sama Karutan, Mongol, enggak, gua nggak mau balik. Gue jalan terus, nyampe di ujung Mongol baru belok ke kiri, 10 menit 5 menit Mongol balik, ya Pak, balik lagi tapi jadi artis. Asik, cakep kan teman-teman. Saya stand up depan presiden, udah 3 presiden, satu-satunya Indonesia bos. Iya kan? Dari Pak SBY, Pak Jokowi ke Pak Prabowo, 3 presiden ini honornya belum ada yang masuk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak. Itu karya saya buat bangsa, nggak harus dengan duit, gitu. Iya dong. Pak Menteri, saya masih ingat Pak, saya bebas dari sini, saya pulang jalan kaki Pak, karena nggak ada duit. Jadi saya jalan kaki dari Cipinang sampai ke Ambasador Mall. Jadi saya ketangkep di Polsek Jagakarsa dengan kasus 303 dengan barang bukti 48.000. Mainnya QQ. Saya menganggap rutan kelas 1 Cipinang adalah ajang saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Bener loh teman-teman, saya bisa mengendalikan emosi, saya bisa bersahabat dengan banyak orang. Dulu saya sangat tertutup. Tapi kan bang, sekarang negara kita susah. Yang bilang negara kita susah siapa? Indonesia surplus, devisanya banyak, cuman adanya di kita. Mau tidak kita menjadi orang yang sukses? Itu kan. Pulang dari sini, temui ibumu, minta ampun, minta maaf kalau sudah membuat mereka kecewa. Selanjutnya bilang ke orang tuamu, Ma, doakan aku menjadi anak yang sukses. Satu doanya dijabah oleh Tuhan, seumur hidupmu akan aman terkendali. Amin. Nggak usah disesali. Tapi kan Pak Mongol, saya nggak salah kok, saya masuk. Biarkanlah, mungkin itu cara Tuhan untuk membuat engkau lebih baik dari sebelumnya. Amin. Salah satu doa yang kita harus lakukan, jangan lupa, jangan hanya diri kita yang kita doakan di saat bulan puasa. Doakan juga keluargamu yang di luar. Doakan juga biar bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Amin. Amin. Sudahlah, tapi kan Pak Mongol, saya nggak suka Pak Presidennya. Nggak usah suka, nggak suka. Sudah terpilih dan sudah dilantik. Mau tidak mau kita harus mendukung pemimpin kita. Setuju? Setuju? Nggak usah banyak yang ribet. Tapi kan Pak Mongol, nggak usah. Nikmati Anda di dalam, belajar banyak. Nanti Mongol akan ajukan program kepada Pak Menteri. Siapa tahu boleh Mongol kesini ngajarin. Jadi saya ngajak orang duduk di bawah. Enggak, saya karena takut. Saya enggak tahu siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya enggak ngerti, betul. Karena belum tentu bapak-bapak yang di depan saya ini lebih mulia daripada kami. Jadi saya takutlah karena orang disuruh prihatin dulu kadang-kadang kan untuk mendapatkan berkah. Contohnya Pak Mongol kan, Pak Mongol itu pernah masuk di sini di bawah 1 tahun. Tapi setelah keluar sekarang
sejahtera. Artinya kalau bapak-bapak sekalian bisa mengambil hikmah pada perjalanan yang bapak lalui pada kesempatan ini, tentunya tidak menutup kemungkinan kalau Allah mau mengangkat derajat orang itu nggak ada sulitnya. Baik, Bapak Menteri yang kami hormati dan warga binaan pemasyarakatan yang kami cintai, ada sebuah cerita di tahun 2009 di Rutan Cipinang. Seorang anak manusia terpaksa harus berada di balik jeruji selama 4 bulan karena melanggar pasal 303 KUHP. Dan membanggakannya, pada hari ini mantan warga binaan pemasyarakatan Rutan Cipinang tersebut akan hadir secara langsung untuk berbagi cerita, pesan dan motivasi dalam wujud komedi. Roni Manuel alias Momo Stress. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Buat para pejabat teras, apa kabar bapak-bapak? Sehat selalu? Luar biasa. Betul, saya adalah mantan warga binaan dari Rutan kelas 1 Cipinang. Saya dulu di lantai 2 kamar 201. Dulu gedungnya ini kalau tidak salah. Karena saya ingatnya adalah masjid. Jadi saya gedungnya ini dibawa sama penaling. Jadi saya ketangkep di Polsek Jagakarsa dengan kasus 303 dengan barang bukti 48.000. Mainnya kiu-kiu. Jadi saya ingat banget ada beberapa pejabat teras yang saya masih ingat. Di Rutan saat itu kepala rutannya adalah Pak Edi Kurniadi, KPR-nya adalah Pak Satrio Waluyo, terus jadi juga ada Pak Andi Sarif juga tadi beliau ada, terus ada Dr. Julius Sumarli, saya masih ingat ada Bang James Tampu Bolon, ada Bang Komang, ada Bang Anggiat dan sebagainya. Jadi buat teman-teman ingat R juga di sini. Tapi kan pertanyaannya teman-teman, pilihannya ada di kita. Di saat kita bebas nanti mau sukses atau tidak, pilihannya ada di kita. Teman-teman, saya tidak ada niat dari kecil untuk jadi artis. Karena saya menyadari muka, Bang. Ya. Muka saya ini kalau naik Kopaja pasti nggak pernah duduk berdiri karena bagian copet, ya kan? Muka-muka Mongol ini muka-muka pencopet. Waktu Mongol masuk di sini aja nggak ada yang berpikir saya kena 303. Dipikirnya saya hipnotis. Tapi ternyata saya jujur teman-teman, orang kan bilang begini, wah kok bisa Mongol sukses? Saya menganggap Rutan kelas 1 Cipinang adalah ajang saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Bener loh teman-teman, saya bisa mengendalikan emosi, saya bisa bersahabat dengan banyak orang. Dulu saya sangat tertutup. Di saat saya masuk di sini baru diresmikan, belum ada kegiatan kerohanian umat Kristen. Saya beragama Kristen teman-teman. Saya waktu itu mengajukan untuk pembangunan kegiatan kerohanian umat Kristen. Menghadapnya ke Kasubsi BHPT, waktu itu namanya Pak Zulkifli. Jadi pas kita mengajukan, Pak Zulkifli bilang, bagus adik Mongol, tapi bentuk kepengurusan dulu. Jadi dibentuklah kepengurusan, waktu itu masih di ruangan di sana, dekat isolasi dulu. Dan saya terpilih jadi ketua gereja pertama Rutan kelas 1 Cipinang. Jadi kalau mau dibilang memang niat jadi artis, enggak teman-teman. Untuk jadi artis butuh muka yang ganteng,
butuh koneksi yang banyak, butuh uang yang banyak. Muka seperti saya kalau main sinetron nggak masuk, Pak. Nggak masuk. Muka seperti saya kalau main sinetron jadi pemeran utama nggak mungkin. Aliando masih hidup, Al Ghazali masih hidup, Chico Jericho masih hidup, Junot masih hidup, semua masih hidup. Saya kebagian jatuh dari pohon. Sinetron pertama Mongol itu pemeran utamanya Om Indro. Beliau adalah legend hidup dari komedi Indonesia. Saya diajak syuting sinetron judulnya Naik Enak Turun Oga. Anda tahu Mongol jadi apa? Kuntilanak, Pak. Nggak ada dialognya, Pak. Saya cuma disuruh naik di atas pohon pakai tangga. Sutradara saya, oke, action Mongol. Cuman hihihi gitu doang, Pak. Segitu doang. Jadi tidak gampang, Bos. Terus sinetron yang paling Mongol banggain tuh sinetron judulnya Ganteng-Ganteng Serigala. Wih, dari 10 pemeran utama nggak ada yang jelek. Tahu-tahu Mongol diajak main, seneng, Bos. Ketemu Aliando gitu. Ya ampun Tuhan, ternyata nyampe di lokasi. Oke Ngol, sekarang jatah lu scene 9. Saya nanya dialognya mana, nggak ada Bang. Abang cuman ditabrak. Anda nonton aja di Google, nggak ada, serius. Saya lagi jalan ditabrak mobil, kelempar, jatuh got, meninggal, selesai. Nggak ada lagi lanjutan, udah mati, serius. Jadi kadang-kadang kalau dalam hidup itu apapun saya ambil selama tidak melanggar etika, moral dan hukum. Itu harus kita junjung tinggi nanti kalau udah bebas. Jangan pernah berpikir, wah gua kan warga binaan Ngol, gua kan ya mentok hidup gua. Enggak juga teman-teman. Selama kita mau menjadi luar biasa, pasti kita bisa. Buktinya Mongol. Kenapa Mongol top? Karena saya nggak main sinetron, saya pelawak. Orang jelek paling enak jadi pelawak. Kenapa? Hina dirimu masuk duit. Jangan hina orang lain, ada undang-undang yang membackup, tapi hinalah dirimu. Nggak apa-apa lu ejek diri tapi masuk 50 juta. Ya kan? Nyantai sejujurnya dalam hidup, apalagi kita di dalam. Saya dulu masuk lapak B. Saya masih ingat banget. Palkamnya orang Batak. Pas dia lihat muka Mongol, langsung nggak ditanya. Duduklah kau di situ. Dikirain gue orang Batak, padahal gue orang Manado, Pak. Asli 100% Manado. Cuman saya kebagian Manado yang jelek, Bos. Saya kalau ketemu sama orang-orang Manado, saya selalu minder. Karena kalau ada yang hilang cincin, hilang handphone, saya yang kena tuduhan. Terus teman-teman. Jadi dulu kita ngadepin, wah makan cadong, Pak, aduh Tuhan, ngalemin. Jadi sekarang kita nggak bisa sombong lagi, nikmatin hidup aja. Hari ini kita kedatangan Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, semua lengkap jajarannya. Ini kebanggaan buat kita, betul? Kita bisa menyampaikan apapun yang menjadi unek-unek dalam hidup. Tapi kalau tadi kata Pak Menteri, untuk kapasitas rutan jumlahnya memang kita nggak ada idealnya teman-teman. Pasti ada setiap hari masuk. Tapi kalau sudah masuk di dalam, syukuri. Makanan diantar, ya kan? Tidur dijagain. Iya kan? Iya bener nggak? Tidur dijagain, sakit ada dokternya. Ya, makan dianterin, bener. Tapi nasinya dikasih ayam, ayamnya suka lari loh. Tapi kan itu katanya, loh, tapi realitanya Mongol gendut sekarang, bekas dari sini. Jadi ngadepin hidup nggak usah kaget. Tapi kalau Mongol mau nanya buat teman-teman warga binaan, kebetulan para pejabat lagi berkeliling, yang bangga jadi orang Indonesia coba tepuk tangan. Yang percaya Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, coba tepuk tangan. Teman-teman, Mongol kasih tahu buat teman-teman semua, Indonesia akan menjadi hebat kalau rakyatnya bangga terhadap negaranya. Setuju? Setuju. Apa yang gak ada di bangsa kita? Semua ada, Bos. Emas kita punya, tembaga kita punya, batu bara
kita punya. Bahkan kita nomor 2 terbanyak di dunia batu bara. Cabe. Kita negara penghasil cabe terpedas nomor 2 di dunia. Cabe termahal Indonesia, bos. Cabe-cabean. Cih. Dulu 300, sekarang iPhone 16. Semua ada, bahkan setan pun. Anda boleh nonton semua film horor negara manapun, belum tentu setannya sarjana. Betul? Betul. Tapi kita punya suster ngesot. Begitu-begitu dia D3 kalau nggak S1. Sarjana loh setannya. Apa yang nggak ada? Semua penuh bangsa kita. Serius loh. Tapi kita juga harus sepakat, kita harus mengakui ada yang kurang keren dari bangsa kita. Setuju? Setuju. 1, nih buat Pak Wakil Menteri. Apa yang kurang keren dari bangsa kita? Negara Indonesia adalah negara terjorok nomor 1 di dunia dalam hal ngupil. Saya sudah manggung di banyak negara. Orang bule ngupil, ambil selepet. Indonesia enggak, ambil dipelintir. Jorok, Pak. Joroknya di mana? Buangnya. Orang bule diselepet, kita nitip di mana aja, di bawah meja, di baju temen dihantem. Nggak pernah dipepet di daun. Itu joroknya. Kedua yang kurang keren dari bangsa kita apa? Ngusir setan. Kalau dia agamanya Muslim, dibacain ayat kursi. Betul? Kalau agamanya Kristen, diusir dalam nama Yesus. Padahal sejujurnya itu salah. Harusnya tanya dulu setannya agama apa. Takut salah baca, bos. Ya kan, ketemu suster ngesot dibacain ayat kursi, susternya Kristen, nggak mempan ayatnya, Pak. Mu'alafin dulu tuh suster baru dia ketakut. Jadi kita kalau mau jujur ya begitu. Permasalahannya kenapa kita takut dengan setan? Padahal setan Indonesia nggak ada yang menakutkan. Siapa yang menakutkan setan? Nggak ada. Setan Indonesia ngegemesin. Yang paling gemes siapa? Pocong. Tapi bang kan pocong suka lompat-lompat. Dia lompat itu bukan mau nakutin, mau minta tolong. Bukain dong, gue udah capek nih. Diminta tolong karena tangannya diikat. Nah sekarang Anda bacain apapun ke pocongnya, selama kapas di telinga nggak diambil, dia nggak denger, Pak. Dia cuman begini doang. Pertanyaannya, bang, pocong takutnya sama apa? Sama portal. Pocong itu kalau lihat portal pucat. Di si goblok sepinggan, gua nggak bisa lompat. Oleh sebab itu di rutan kelas 1 Cipinang ini nggak mungkin ada pocong. Depan portal. Dia mau lewat mana? Gitu. Jadi yang kedua apa lagi? Untuk sehatnya manusia yang paling penting itu apa? Pikirannya. Buat Anda yang buncit hari ini, jangan mau ditakut-takutin dokter. Oh nanti kalau buncit serangan jantung, temen Mongol kurus meninggal jantung. Jantung nggak butuh gemuk kurus, Pak. Kalau dia ada potensi dihantam meninggoy. Tapi buncit itu lambang kemapanan, bos. Jadi siapa yang buncit? Anda berarti orang-orang mapan. Kenapa buncit mapan? Karena six pack banyakan ngondek. Banyak orang nge-gym six pack tapi kalau sekali jalan dipanggil nengok siapa? Tuh, nggak begitu caranya. Buncit lambang kemapanan. Apalagi nanti kalau bebas ya kan. Ingat teman-teman, sekarang pacaran di DKI Jakarta nggak lagi di Monas. Pacaran anak Jakarta Senayan City, bos. Cici, hilang ginjal lu baru celana dalam kebeli. Nggak ada, bos. Jadi sekarang apa yang perlu kita lakukan? Tunggulah sampai kita nanti bebas. Saya masih ingat Pak Wakil Menteri, dulu pas mau bebas, saya sidang,
putus, langsung pulang besoknya. Jadi pas malam sakamar ngomong, "Ngol, nanti kalau udah bebas lurus ya Ngol, jangan nengok ke belakang, pasti balik lagi Ngol." Jadi Pak Wamen, saya jalannya ada dipanggil sama karutan, "Mongol." "Enggak, gua nggak mau balik." Gue jalan terus, nyampe di ujung Mongol baru belok ke kiri, 10 menit 5 menit Mongol balik. "Ya Pak." Balik lagi tapi jadi artis. Asik, cakep kan teman-teman? Jadi teman-teman punya potensi yang sama, sukses seperti Mongol. Semua punya potensi sama, banyak yang lebih ganteng dari Mongol tuh. Nuh, cakep nuh. Ah, dia mah sama gue sama. Sama, tapi nggak apa-apa. Yang penting di saat kita mau jadi orang sukses, yang harus kita lakukan satu teman-teman. Pulang dari sini, temui ibumu. Minta ampun, minta maaf kalau sudah membuat mereka kecewa. Selanjutnya bilang ke orang tuamu, "Ma, doakan aku menjadi anak yang sukses." Satu doanya dijabah oleh Tuhan, seumur hidupmu akan aman terkendali. Amin. Nggak usah disesali, tapi kan Pak Mongol saya nggak salah kok saya masuk. Biarkanlah, mungkin itu cara Tuhan untuk membuat engkau lebih baik dari sebelumnya. Amin. Nanti bebas, Ngol gue pengen jadi artis. Belajarlah lompat dari pohon. Kan siapa tahu main sinetron tahu kebagian lompat ya kan. Saya main sinetron 19. Paling fenomenal judulnya Maijah Pengen ke Mekah. Saya beragama Kristen, diajak main sinetron Muslim. Saya stres Pak, saya nggak tahu Al-Fatihah. Saya cuma bisa Assalamualaikum. Nyampe di lokasi syuting saya bilang, "Pak, saya kan Kristen." "Oh nggak apa-apa Pak Mongol." "Judulnya apa Pak nanti?" "Babi ngepet Pak Mongol." Wah, Tuhan pasti gua yang jadi babi ini bener. Ini kan sinetron Muslim Pak. Yang diajak main sinetron Kristen Mongol doang. Judulnya babi ngepet, pasti saya yang jadi babi. Saya langsung bilang, "Pak, ini serius Mongol. Tapi tenang, yang jadi siluman babi udah ada." "Oh, siapa Pak?" "Almarhumah Preti Asmara." "Oh, jadi Mak Preti jadi siluman babi." "Betul." "Yang jadi babi ngepetnya juga udah ada Pak Mongol." "Siapa?" "Aldi Taher." Wah, Mongol jadi menang. Oh, berarti gua nggak jadi apa-apa nih, bener. Dah, Mongol tanya, "Nanti Mongol jadi apa Pak?" "Oh, kamu gendong babi Mongol." Jadi teman-teman, babinya asli. Mohon maaf, bukan dari styrofoam. Asli babinya diikat di bawah pohon. "Oke Ngol, gendong." "Ya Tuhan, babinya baru habis berak bos." Disuruh gendong. Mongol bilang sama sutradaranya, "Tapi Pak, udah Ngol, sekarang gendong." Orang nanya, "Kenapa Mongol gendong?" "Karena saya sehari dibayar 30 juta bos. Jangankan 1 ekor, sekandang juga gua gendong. Duit masuk bos." Yang paling terakhir, apa yang kurang keren dari bangsa kita? Ketiga, Indonesia dinyatakan sebagai negara penghasil lagu anak kecil paling unik di dunia. Lagu apa Pak Mongol? Lagu anak kecil yang paling unik, Burung Kutilang. Masih ingat Bapak Ibu? Bapak-bapak masih ingat? Di pucuk pohon cemara apa cempaka? Cemara apa cempaka? Cemara apa cempaka Ibu? Cemara. Burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Kita nyanyi sama-sama. Mengangguk-angguk sambil berseru. Saya beli tuh burung bos. 2 tahun saya pelihara, nggak pernah bunyi trililili. Nggak ada burung kutilang bunyi trilili, nggak ada. Nggak ada burung bersiul-siul sepanjang hari. Mati tuh burung bos. Mati tuh burung, serius Pak. Lagu kedua, cangkul cangkul
cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Yang bilang nanam jagung cangkul yang dalam siapa? Pak, nanam jagung nggak pakai cangkul, cuman dicolok masuk. Nah lu ini nyangkul, lu mau nanam jagung apa jenazah atau jangan-jangan barang bukti? Dong bener ya kan? Nggak segitu nanam jagungnya, lu nyangkul yang dalam jenazah bukan jagung, Pak. Ada 178 lagu anak kecil unik. Bintang kecil di langit yang, siapa bilang langit malam biru? Malam hitam, Pak, butek di atas. Lu kalau bilang itu biru, buta warna lu. Berapa warna pelangi? 7. Kita nyanyi lagu Indonesia. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Abis. Selanjutnya di langit yang biru udah nggak ada lagi warna. Cuman 3 pelangi kita, merah, kuning, hijau. Cacat pelangi Indonesia, Pak. Dikasihan. Tapi mau bagaimana lagi? Itu baru lagu, belum film anak kecil. Film anak kecil Indonesia udah kurang bermutu. Dulu ada si Unyil, ada didikan moralnya, ada Pak Raden yang selalu memberi nasihat. Sekarang anak-anak kita di rumah disuruh nonton film Marsha and the Bear. Nih anak siapa umur 3 tahun tinggal di hutan? Nih anak siapa gitu? Udah begitu temennya nggak ada orang, adanya beruang, serigala dan kelinci. Tapi nakalnya kasihan, ya Allah, nauzubillah, nakalnya Marsha sampai ambulans digotong-gotong sama serigala. Nggak kuat ngadepin si Marsha, serius. Belum lagi Dora. Ya Allah, anak umur 6 tahun kerjanya kelayapan. Saya belum pernah nonton Dora bikin PR, nggak ada. Dia selalu mau kemana kah kita hari ini? Anak siapa ini? Nih bapaknya nggak ngajarin anak lo jadi kelayapan, bener loh. Udah begitu dia yang jalan, dia yang nanya. Mau kemana kok kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Disuruh kita yang jawab. Kita jawab ke hutan, dia teriak tentu tidak, kita ke pantai. Kalau begitu kenapa nanya PA? Di anak siapa sih? Pingin gua pites kalau ada di Indonesia. Cuman gak boleh kena undang-undang, ya kan? Yang boleh hanya kita nasihati. Belum lagi film SpongeBob. Itu lebih parah, Pak. Tinggal di dalam laut bisa masak air. Ini gua sampai bingung, kok air mendidih lagi, ini siapa yang bikin film? Tapi nggak apa-apa lah. Sebatas hiburan oke-oke aja ya. Besok nanti mau bulan puasa, teman-teman. Tetap semangat. Salah satu doa yang kita harus lakukan, jangan lupa, jangan hanya diri kita yang kita doakan di saat bulan puasa. Doakan juga keluargamu yang di luar. Doakan juga biar bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Amin. Amin. Sudahlah, tapi kan Pak Mongol, saya nggak suka Pak Presidennya. Nggak usah suka, nggak suka. Sudah terpilih dan sudah dilantik. Mau tidak mau kita harus mendukung pemimpin kita. Setuju? Setuju? Nggak usah banyak yang ribet. Tapi kan Pak Mongol, nggak usah. Nikmati Anda di dalam, belajar banyak. Nanti Mongol akan ajukan program kepada Pak Menteri. Siapa tahu boleh Mongol kesini ngajarin. Siapa tahu kan yang cakep-cakep boleh jadi anchor, jadi MC pas nanti bebas. Mongol ajarin bagaimana menjadi MC yang baik. Ya tuh. Saya stand up, Pak. Jangankan orang hidup, orang mati. Saya udah 4 kali stand up di acara orang mati. Saya stand up depan presiden, udah 3 presiden, satu-satunya Indonesia, bos. Iya kan? Dari Pak SBY, Pak Jokowi ke Pak Prabowo. 3 presiden ini honornya belum ada yang masuk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak. Itu karya saya buat bangsa. Nggak harus dengan duit, gitu. Iya dong. Itulah namanya hidup, karena ada sesuatu yang kita harus beri kepada negara, karena kita juga sudah mendapatkan banyak dari negara. Betul?
Buat yang jelek syukuri, keluar jadi stand up komedian. Tapi kan Bang Mongol bayar, sumpah demi Tuhan nggak bayar. Stand up komedi belajar semuanya gratis. Caranya cuma satu, bergabung dengan komunitas stand up komedi yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Seluruh provinsi di Indonesia sudah ada komunitas stand up komedi. Datang, kalau ada yang minta bayar, bilang Mongol yang suruh. Buat apa stand up bayar? Pengalaman Anda di dalam boleh jadi materi, Po. Saya juga dulu pertama kali stand up pengalaman di dalam, Pak. Jelek jadi artis. Itu karena yang di atas. Pas saya ngomong, Pak, balik lagi Bapak. Ya Pak, mau Pak, lagi saya ngajarin. Oh Bapak dari ATM. Teman-teman, Mongol mau kasih tahu lagi terakhir. Teman-teman, kita kan sini sudah di dalam. Kalau boleh nanti pas bebas, sebagaimana kita masuk badan kita bagus, kalau bisa pulangnya pun badan kita bagus. Tapi kan Bang Mongol saya suka ditato, nggak apa-apa. Tetapi laki-laki yang hebat itu kalau mau ditato, alismu yang kau tato. Jangan tato badan. Apalagi sampai di sini. Mama saya alisnya ditato, sekarang turun di bawah. Serius, mama saya alis ditato, sekarang usia 82 melorot kulitnya. Ya kan? Terus udah di sini, kalau bisa keluar. Apa yang kita lakukan dulu, keluar, jangan lagi kembali tempat yang sama. Itu, oh saya narkoba Bang. Ngapain narkoba? Beli mahal-mahal, makainya sembunyi-sembunyi. Nggak keren. Kalau mau make tuh flexing, kasih lihat. Besok dijemput paksa. Ya kan? Jangan Pak, saya artis berpotensi boleh pakai narkoba. Tapi alhamdulillah puji Tuhan sampai sekarang aman terkendali. Setiap 3 bulan saya selalu pergi cek darah. Saya sekarang mah duda. Tadi Pak Menteri nanya, tuh siapa tadi yang istrinya 2 di sebelah sini? Oh mantap. Saya istrinya 1 Pak, itu pun udah pergi. Saya ditinggal waktu gembel Pak. Sekarang saya jadi artis, muncul mantan nyonyi, cici. Pakai alasan pancoponda demi kau dan si buah hati. Karena Mongol orang yang taat, Mongol bilang sama dia, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Iya kan? Lah gua gembel lu tinggal, sekarang gua punya Ferrari lu dateng. Nggak ada begitu Pak. Dia 3 bulan dia muncul, saya doa Tuhan apa yang kulakukan supaya dia hilang. Saya kan beragama Kristen Bang, dikasih ayat Alkitab sama Tuhan, usir dia, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Dia datang lagi, Mongol teriak, hai engkau keturunan ular beludak, nyah dari hadapanku. Hilang sampai sekarang. Sekarang permasalahannya, saya nggak boleh nikah lagi. Karena agama Mongol mengajarkan menikah sekali seumur hidup. Kalau ingin menikah lagi, nunggu mantan istri meninggal. Wah, otak preman kita keluar ini. Gua suruh orang nih. Gua suruh orang aja kali ya. Tapi gua inget KUHP, hukumannya bisa mati. Bah, enggak dah. Apa yang Mongol lakukan? Mongol bawa dalam doa tiap malam, Tuhan cabut nyawanya. Nggak bercanda. Gua doain mantan istri, biarin dia yang salah. Coba kalau dia ada, dia pasti penuh dengan berlian. Apalagi saya Manado, saya nggak boleh kalah dalam hal gengsi. Oh, ke gereja jari 5, cincin 7. Ibadah angkat tangan, berdoa nyembah Tuhan, enggak ngasih lihat haters di belakang. Jadi itu juga sama. Nanti pas kita pulang dari sini, kasih lihat kepada mereka yang ngomongin kita bahwa kita sudah bebas dan kita sudah berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Amin. Tapi kan Bang, sekarang negara kita susah. Yang bilang negara kita susah siapa? Indonesia surplus, devisanya banyak. Cuman adanya di kita. Mau tidak kita menjadi orang yang sukses? Itu kan. Mau nggak?
Peluang ada, potensi ada, nggak harus jadi artis, bisa jadi apa aja. Tapi ngol, lu kok kenapa jadi stand up? Stand up paling enak bang, serius. 15 menit 150 juta. Ini kan lucu nggak lucu udah dibayar dari minggu lalu. Udah nggak ada bebannya. Jadi stand up itu paling enak selama engkau menikmati yang namanya memegang prinsip etika, moral dan hukum. Jangan bawa materi tentang agama orang lain, bawa materi tentang agamamu, tapi jangan kau jatuhkan harga diri agamamu. Engkau orang Manado, jangan materi orang Batak. Berarti Anda nyari mati itu namanya. Bawa baret materi tentang orang Manado, banyak materi di daerahmu. Setannya lucu di daerah. Kalimantan bang, setan paling lucu apa? Suanggi. Apa? Yang perutnya di luar? Kuyang. Ngusirnya diapain? Pakai petasan. Digantung tuh yang lagi dia jalan, lu tempel, dia meninggal bareng lagi. Terus yang kalau boleh tetap laki ya. Soalnya lagi musim sekarang banyak cowok suka sama cowok. Banyak bang, banget di luar banget lagi musim. Orang nanya kenapa Mongol begitu kok banyak? Karena pelajaran sekolah yang nyuruh cintailah sesama. Disuruh cintailah sesama. Didukung provider HP karena sesama lebih murah. Tapi kalau di sini enggak kan. Nih kan udah ada gedung sini, gedung ini. Kalau gedung ini khusus narkoba atau sama? Oh, kalau yang ini narkoba. Oh, jangan make lagi ya. Ngerokok aja, Pak. Tapi kalaupun ada duit, kalau nggak ada ya nggak usah. Sekarang ngerokok mahal. Jangkrik. Itu apaan tuh? Wah, pura-pura nggak tahu. Pokoknya pesan Mongol terakhir adalah semoga di 2025 yang sudah mau bebas menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Amin. Jangan lupa doakan karutan Anda. Pak Karutan, beliau masih muda. Cuman karena keseringan memikirkan Anda semua, beliau takutnya bisa terlihat lebih tua. Karena jujur 1000 adanya 3000 pasti berat Pak. Tapi beliau tetap melakukan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Yang jadi tamping tetap semangat. Butuh Mongol, don't forget call me. Udah bisa bahasa Inggris bang. Dulu belajar. Dulu di sini ada kursus yang dilakukan oleh BHPT. Jadi khusus pendampingan hukum, kursus bahasa Inggris. Mudah-mudahan tahun ini Mongol boleh mengajukan kepada pemerintah kalau boleh ada khusus seni di semua penjara di Indonesia. Amin. Iya toh? Apalagi sekarang Gubernur DKI Jakarta Bang Rano orang Betawi asli seniman. Siapa tahu boleh bikin kegiatan-kegiatan yang positif sehingga menjadi modal kita di saat kita nanti pulang nanti kita bisa menonsong masa depan yang lebih bagus, tidak kembali lagi ke dalam. Terakhir Pak Menteri, saya masih ingat Pak, saya bebas dari sini, saya pulang jalan kaki Pak, karena nggak ada duit. Jadi saya jalan kaki dari Cipinang sampai ke Ambassador Mall. Orang nanya kenapa nggak naik mobil Ngol atau pakai kertas surat bebas. Saya ditempeleng orang Pak di luar gara-gara surat bebas. Teman bilang Ngol surat bebas bisa makan warteg gratis. Diusir sama ibu wartegnya. Tapi ternyata surat bebas itu hanya menyatakan bahwa kita sudah bebas demi hukum, tapi tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kalau besok bebas nggak ada duit, jalan kakilah ke rumah. Orang Nabi Musa aja 40 tahun jalan kaki, umurnya panjang. Itu nih abangnya ngupil abis beginiin. Lagi musim. Nah makan bang. Ada itu ya Indosiar ya ikannya ya. Iya. Ada ya. Oh udah nggak ada ya. Wah angkatan Mongol dulu ikannya Indosiar bang. Kadang nggak digoreng cuman dikepret minyak. Aduh.
Aduh, dulu Mongol masih inget pas di polsek dibilang kalau masuk Cipinang Bang jangan dimakan sup kacang ijo, itu batu semua. Itu ternyata fitnah. Pas Mongol nyampe, kacang ijonya enak banget, nggak ada batu bahkan. Cuman yang disesalkan pisang. Pisang Ambon harusnya begini, dia begini. Pas mau dimakan, bunyi petak, oh masih mentah ternyata, harus diketekin lagi. Ya silakan Bang, teman-teman berdoa menurut agama dan kecepatan masing-masing ya kalau untuk makan. Jangan suruh orang Kristen yang doa makan, pasti lama banget. Tahu ya kan, tahu kami orang Kristen kalau doa makan sampai dingin belum amin amin. Ya bagi. Yang belum dapat jujur ya, jangan ambil dua. Udah dihitung soalnya. Ya asik. Kalau yang sakit tenang. Pak Menteri sekarang sudah keren Pak. Dulu kami sudah hanya ada klinik, sekarang pemasyarakatan bahkan sudah punya rumah sakit Pak. Luar biasa. Dulu kami hanya klinik, sekarang udah ada rumah sakit pemasyarakatan. Jadi 3 penjara yang ada di Cipinang baik LP rutan maupun LP narkotik sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau sekarang enggak. Dia nggak usah berantem. Oh nggak ada wih sapi, wah pisangnya beli di Kelapa Gading tuh kerjanya, gemuk soalnya. Ye. Abang Pramuka mantap. Tahu Dasa Dharma Pramuka Bang? Tahu, mantap. Terus Bang, terus asik, mantap. Selamat makan ya. Udah cuci tangan? Belum? Oh berarti bawa di kamar aja. Apanya? Oke, ya gede banget itu Bang, kita mah minimalis Bang. Ya terima kasih saya Mongol, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Menteri, Pak Wamen semuanya. Sekali lagi mohon beri tepuk tangan yang meriah kepada Babang Mongol Stres. Semoga inspirasi yang telah diberikan dan dibagikan kepada kita semua oleh Bang Mongol dapat memotivasi kita, khususnya para warga binaan, bahwasannya masa depan di luar sana masihlah sangat indah. Tentunya dibarengi dengan doa dan usaha. Warga binaan pemasyarakatan yang berbahagia, selanjutnya kita tiba pada acara yang kita nantikan, yakni Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyapa. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Agus Andrianto SHMH. Boleh kan aku duduk di sini ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini saya bisa bersama-sama dengan bapak-bapak sekalian. Jadi saya ngajak orang duduk di bawah. Enggak, saya karena takut. Saya enggak tahu siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya enggak ngerti, betul. Karena belum tentu bapak-bapak yang di depan saya ini lebih mulia daripada kami. Jadi saya takutlah karena orang disuruh prihatin dulu kadang-kadang kan untuk mendapatkan berkah. Contohnya Pak Mongol kan, Pak Mongol itu pernah masuk di sini di bawah 1 tahun. Tapi setelah keluar sekarang sejahtera. Artinya kalau bapak-bapak sekalian bisa mengambil hikmah pada perjalanan yang bapak lalui pada kesempatan ini, tentunya tidak menutup kemungkinan kalau Allah mau mengangkat derajat orang itu nggak ada sulitnya. Jadi semua
bisa terjadi. Cuman lewat jalannya mana dulu. Kadang-kadang harus lewat prihatin dulu. Nah, kesempatan yang baik ini saya menjelang ini karena menjelang puasa, kebetulan Pak Dirjen membuat ide untuk makan bersama dengan saudara-saudara saya yang saat ini sedang menjalani pembinaan di LP Cipinang, maka saya setujui dan ini merupakan kesempatan yang baik bagi saya bisa berkomunikasi langsung dengan bapak-bapak sekalian. Selama lebih kurang kami 4 bulan menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang saya mau tanya dulu, ada yang berubah nggak rasanya? Saya mau dengar masukan dari bapak-bapak semua. Apa yang kira-kira saya harus lakukan supaya di pemasyarakatan ini bisa lebih baik? Kira-kira siapa yang mau ngasih masukan? Saya persilakan. Karena saya harus mendengar dulu dari bapak-bapak. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhan Damugala. Saya tahanan dari kriminal. Saya ingin memberikan Bapak Menteri Pemasyarakatan Imigrasi masukan Pak untuk rekan-rekan semua di sini juga. Apakah ada Pak jalan dan cara agar kepengurusan kami semua ini tepat waktu? Yang pertama, karena Apa yang tepat waktu maksudnya? kepengurusan kami Pak, seperti contoh PB, CMB ataupun CB. Karena saya dapat berkata seperti ini, jujur kami semua di sini sudah terasa terbantu oleh bapak-bapak petugas di Rutan Cipinang. Kerjanya sungguh sangat alhamdulillah bagus sekali. Cuma yang saya ingin sampaikan adalah terkadang saya mendengar beberapa keluh kesah dari narapidana ini, teman-teman saya, ada yang 4 bulan, 5 bulan, even 1 tahun, itu kepengurusan mereka itu entah stuck di seksi ini kah, atau ini, atau itu, atau ini. Jadi saya minta kepengurusan itu tolong kami diutamakan juga. Even itu hukuman rendah ataupun tinggi. Lalu yang terakhir dari saya, mungkin bisa mewakili kawan-kawan juga. Itu Pak. Kemudian penahanan saya di sini apakah hanya titipan? Kalau bisa kami nanti minta pindah ke lapas Pak, karena mungkin di lapas itu banyak kreasi-kreasi seperti bertani dan bengkel. Mungkin kami bisa belajar nanti untuk bekal kami keluar Pak. Saya kena hukuman 2 tahun Pak, subsidi 3 bulan penjara. Mungkin itu, dan mewakili juga teman-teman. Ada beberapa kepengurusan yang memang sudah bebas. Itu B1 sudah keluar. Kepengennya juga mereka tuh untuk pindah ke lapas Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana yang lain? Masih ada? Silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rona dari Blok Narkoba. Saya cuma mau bertanya untuk kapasitas hunian yang ada di dalam Rutan Cipinang ini, dan idealnya untuk 1 kamar berapa orang? Cukup sekian. Terima kasih. Ada lagi? Kanan terus, kiri mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jajat Sudrajat Pak dari Blok Narkoba. Saya mau nanya Pak, saya sudah 3 tahun di rutan ini Pak, belum dapat surat vonis Pak dari kejaksaan Pak. Mohon bantunya Pak. Iya Pak.
Itu aja Pak yang saya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Enggak, Pak. maksudnya sudah diputus 3 tahun. Sudah putus 9 tahun Pak, cuman sampai sekarang belum dapat surat vonis atau B1. Sudah 3 tahun Pak saya di sini Pak. Ini bagian pemindahan nanti ya. Ini ya. Tolong Pak Adi nanti ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan kiri, kiri. Ada nggak kiri? Atau depan? Depan. Udah nggak ada. Ini jangan ditakut-takuti supaya nggak mau ngomong. Nggak usah takut, ngomong aja. Nanti kalau ada yang marahi dikasih tahu saya. Ada sebelah kiri, depan. Yuk, silakan. Salah sendiri ngundang menteri ya, jadi saya tanya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Egi. Saya mau nanya Pak, untuk perihal jasa warsa dan 2/5 itu udah aktif belum ya Pak? Terima kasih, itu aja yang saya tanya. Apa ini jasa warsa? Pemberian remisi pada 1 juga 1. Oh. 10 tahunan sekali Pak. Jasa warsa. Ada lagi? Kiri, satu lah paling enggak perwakilan. Nggak ada. Cukup? Saya jawab dari masalah jasa warsa ya. Ada ya jasa warsa, nanti dibelikan selama pada tanggal 17 Agustus. Nanti tetap ada. Kemudian Pak Didi Sudrajat nanti saya minta supaya ke lapas ini melalui Karutan melalui kasih pemindahan untuk mencari B1 ya. Kemudian ini masalah kapasitas kamar yang ideal itu kayaknya susah mencari hal yang ideal. Kapasitasnya 1.100 ya. Isinya 3.465. Makanya kalau tanya yang ideal, saya agak susah menjawabnya. Tapi saya lihat ini sudah hampir 1.900 orang sudah tinggal di bawah 1 tahun. Apabila memang sudah melampaui masa 2/3 hukuman, kemudian rakyat itu tersenyum. Nah bapak-bapak kan juga rakyatnya. Oleh karena itu saya mencoba untuk membuat model latihan kerja kepada warga binaan di Nusa Kambangan. Ada beberapa, ada peternakan ayam, ayam petelur, ayam kampung, itik, perikanan, pertanian, kemudian balai latihan kerja untuk mereka yang memiliki keinginan untuk belajar konveksi, menjahit, kemudian ada membuat batako, membuat genteng, kerjasama dengan PLN. Ini mana tahu dari rekan-rekan yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan bebas bersyarat atau cuti bersyarat nanti bisa mengikuti. Karena ada 1.900 lebih yang tinggal sisa di bawah 1 tahun dalam menjalani hukuman di rutan ini. Jadi Pak Ronald, kalau cari yang ideal dengan kondisi kapasitas 1.100 huniannya 3.465, ini agak susah saya jawabnya. Kemudian Pak Hadi Fatur Rahman, saya tidak mengikuti proses hukum Bapak Pak, paling tidak apabila sudah menjadi takdir yang harus kita jalani Pak, dijalani saja. Artinya bahwa kalau Bapak memang menghendaki pemindahan di lapas, nanti Bapak laporkan kepada Pak Karutan, karena menurut saya ini yang harusnya sudah warga binaan pun masih banyak ada di sini.
Karena namanya rutan harusnya tempatnya tahanan, bukan tempatnya warga binaan. Jadi kalau Bapak minta ditempatkan di lapas, menurut saya itu logis. Jadi mohon kepada Pak Karutan, ini karena data-data yang tadi saya baca, bahwa di rutan ini yang warga binaan itu jauh lebih besar daripada tahanan. Jadi kalau memang dikomunikasikan nanti dengan Pak Dirjen dengan program pembangunan ketahanan pangan di modulnya nanti di Nusa Kambangan, mana tahu mereka berminat bisa diikutkan. Kemudian masalah amnesti. Ya, amnesti tentunya ada kriteria-kriteria yang bisa diberikan karena nggak semua, nggak mungkin tindak pidana korupsi diberikan amnesti, nanti marah masyarakat. Tindak pidana narkoba atau bandar narkoba diberikan amnesti, kan marah nanti masyarakat. Yang pecandu dan penyalahguna itu wajib direhab, itu yang mendapatkan amnesti. Kemudian yang ibu hamil, jadi orang ditangkap, kemudian pada saat ditaruh di tahanan atau pada saat dia menjalani hukuman karena sebelumnya tidak ditahan, kemudian masuk ke rutan atau lapas, kemudian ternyata dia hamil, ya yang hamil itu yang diberikan amnesti. Kemudian yang merawat anak di bawah usia 3 tahun, wajar kan kalau itu mendapatkan amnesti, karena dia tidak terlibat kasus pembunuhan dan lain sebagainya. Kemudian ada lansia di atas 70 tahun dan sakit menaun. Ini juga yang akan mendapatkan amnesti. Artinya mohon maaf memang tidak bisa semua diberikan atau diajukan amnesti dari Bapak Presiden, dan sampai sekarang pun belum tuntas karena masih harus dilakukan assessment, jadi masih butuh waktu untuk melakukan assessment dan penelitian. Jangan sampai nanti petugas salah di dalam menyampaikan daftar orang-orang yang mendapatkan amnesti, yang berdampaknya kepada salah pimpinan mengambil keputusan. Jangan sampai Pak Presiden salah mengambil keputusan karena kita salah menyajikan datanya di dalam pengajuan amnesti tersebut. Kemudian masalah hak, ya memang remisi itu adalah hak warga binaan di pemasyarakatan. Namun ada juga hak petugas dengan mempertimbangkan risiko, misalnya berdampak luas perbuatannya. Kalau bandar narkoba kan masa masih 8 tahun diberikan bebas bersyarat, wajar nggak? Nggak wajar kan? Jadi yang begitu-begitu memang tidak bisa kita berikan kepada semuanya, tapi tentunya kepada warga binaan yang berkelakuan baik, mengikuti program-program di pemasyarakatan, syukur-syukur memiliki keahlian yang ditularkan atau dikerjakan di balai-balai latihan kerja yang ada di pemasyarakatan. Tentunya para kalapas dan karutan ini akan mengajukan untuk mendapatkan hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, karena sudah ada aturannya. Kalau sudah di atas 2 tahun itu ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan, jadi macam-macam. Jadi tolong bapak-bapak ya berkelakuan baik, mudah-mudahan hak-hak yang menjadi hak bapak-bapak sebagai warga binaan ini dapat diberikan oleh petugas lapas. Jadi untuk kantin, untuk makan nggak ada masalah ya, kantin ya, tolong Pak Karutan dicek lagi, Pak Masudi tolong dicek lagi yang di Jakarta. Saya minta harganya harus lebih murah daripada yang ada sebelumnya. Kemudian karena ini menjelang
bulan suci Ramadan, saya mohon izin nih bapak-bapak sekalian. Bapak sadar nggak, bapak-bapak ini adalah insan hamba Tuhan yang terhormat dan mulia. Bapak-bapak ini orang-orang hebat. Cuman bapak-bapak nggak menyadari. Mau saya tunjukkan buktinya. Kita semua ya, artinya kita semua. Bayangin aja yang jadi di dunia dari pertarungan begitu jutaan sel sperma di rahim ibu kita. Jadi sperma bapak kita yang ditaburkan di rahim ibu itu minimal 3 cc. 1 cc-nya 3 juta sel sperma. Nggak percaya buka. Nanti tanya sama di sini, betul nggak? 1 cc, betul ya? Nah, dokternya bilang betul. 1 cc 3 juta sel sperma. Minimal 3 juta. 3 cc. Berarti 9 juta. Yang jadi tiap kita ini. Kita semua ini. Satu yang jadi. Jadi bapak-bapak ini punya kemampuan untuk bersaing minimal dengan 9 juta orang. Tolong hargai karunia yang maha kuasa yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Yang kedua, ini menjelang puasa. Saya kalau boleh pesan, kalau cuman tahunya puasa hanya menahan lapar dan haus, maka bapak-bapak tahu dapatnya hanya lapar dan haus. Pelajari hakikat puasa yang sebenarnya. Kalau nggak mau masuk penjara, ya jangan berbuat jahat. Puasanya orang nggak mau masuk penjara itu, jangan berbuat jahat. Puasanya orang mau bangun rumah itu, kurangi pengeluaran. Jadi kalau tahunya puasa itu hanya, siapa yang istrinya lebih dari 1? Tunjuk tangan. Menahan diri, tidak nikah lagi, puasa. Dan itu puasa yang paling berat. Ya Pak Silmi? Ya kita berani, tapi istri kita lebih berani kayaknya. Siapa yang istrinya lebih dari 1? Oh top. Berarti Bapak menjalani acaranya kan begitu. Kalau Islam kan sampai 4. Saya 1 aja udah nggak, 1 aja. Karena takut Pak. Makanya saya puasa Pak. Bukan tak pengen, tapi takut. Jadi saya termasuk golongan orang-orang yang sirik juga. Masih takut sama istri. Masih takut sama komandan. Jadi saya juga puasa itu. Saya menahan diri untuk tidak menikah lagi. Saya jadi menteri. Kalau sewenang-wenang, kira-kira puasa nggak? Nggak kan? Saya menahan diri supaya saya tidak sewenang-wenang, juga puasa itu. Dan puasa dalam jabatan lebih berat daripada menggeser waktu makan. Jadi tolong bapak-bapak betul-betul puasa, jangan hanya tahunya kalau saya puasa ini kalau tujuannya hanya menahan lapar, menahan haus, maka lapar dan haus lah yang didapat. Jadi belajar hikmah ya. Di surat An-Nahl ayat 11 sampai 17. Bapak silakan buka. Nanti ada kecuali-kecuali yang Bapak bisa lihat di sana. Bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang mau memahami, dan seterusnya sampai barang siapa yang mau mengambil hikmah. Jadi ambillah hikmah dari setiap perjalanan hidup kita supaya kita menjalaninya dengan ikhlas dan mudah-mudahan kita mendapat berkah dari hikmah yang kita jalani. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan kepada bapak sekalian. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada bapak semua. Semoga puasanya amanah, semoga puasanya mendapatkan limpahan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan.
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak-bapak sudah membantu mewujudkan keamanan ketertiban di rutan ini. Harapan saya cukup sekali Bapak-bapak bisa mengambil hikmah atas perjalanan ini. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di luar. Tadi yel-yelnya tetap mencita-citakan bermanfaat kepada masyarakat. Mudah-mudahan kalau kita tidak bisa berbuat kepada banyak masyarakat, mari tiap kita satu persatu berbuat yang baik kepada orang yang lain. Paling tidak jangan kita membuat orang lain bermasalah. Itu ya. Terima kasih. Selamat siang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang telah berkenan menyapa dan mendengar kita semua, khususnya para warga binaan di Rutan Kelas 1 Cipinang. Sekali lagi warga binaan beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.